Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan stambuk A22121080. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Seperti kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal, ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari benda, perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Di negara kita, Indonesia, dengan keanekaragaman baik itu flora maupun faunanya. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas ini adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi, dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentuan kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca, karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan dapat berdampak buruk bagi spesies. Hal itu ialah akan terjadinya kepunahan massal suatu spesies. Suatu catatan sejarah menunjukkan bahwa telah terjadi 5 kepunahan massal selama kehidupan berlangsung di bumi. Sekitar 540 juta tahun yang lalu, Euphanerozoikum itu terjadi pertumbuhan biodiversitas yang sangat cepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat keragaman hayati. Yang pertama yaitu tingkat gen. Nah, keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman yang terjadi pada tingkat populasi yang sama. Hal ini disebabkan adanya susunan gen yang berbeda-beda tiap individu dalam satu spesies. Keseluruhan materi genetik dalam satu populasi disebut dengan gen pool atau plasma nutfah. Keanekaragaman genetik ini juga disebut variasi. Pada tingkat keanekaragaman genetik ini mempengaruhi bentuk fenotip yang dapat dilihat secara langsung dan secara fisiologis. Semakin beragam keanekaragaman genetik suatu populasi, maka menunjukkan semakin besar kemampuan populasi tersebut beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Indonesia atau negara kita yang memiliki keanekaragaman lingkungan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya variasi genetik tersebut. Keanekaragaman hayati tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Selain itu, keanekaragaman genetik terjadi karena 2 faktor, yaitu adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dan perkawinan. Yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Indonesia juga memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi. Di perairan Indonesia juga memiliki 80 tipe ekosistem di dataran maupun perairan. Terlebih lagi terdapat 15 formasi hutan alam yang tersebar dari ujung barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke. Setiap ekosistem memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara ekosistem satu dengan lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat keragaman hayati. Nah, yang pertama itu manfaat keragaman hayati di bidang ekonomi. Nah, flora dan fauna dapat memiliki nilai ekonomi. Seperti yang kita ketahui, beberapa tumbuhan berkayu, yaitu seperti jati, biasanya digunakan untuk bahan bangunan atau furniture. Bahkan sebagian flora dan fauna hasil hutan menjadi komoditi ekspor yang akan menambah devisa negara. Beberapa tumbuhan juga itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan bahan pembuatan obat. Hewan seperti ikan, unggas, dan ruminansia seperti sapi, kambing, dan sejenisnya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Berbagai industri makanan atau industri lain membutuhkan flora dan fauna sebagai bahan baku produksi. Dengan demikian, semakin beragam flora dan fauna yang dimiliki, semakin tinggi pendapatan yang akan diperoleh. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai manfaat keragaman hayati di bidang ekologi. Keberadaan berbagai jenis hutan yang merupakan bagian dari biodiversity memiliki
memiliki nilai ekologis yang berperan dalam pelestarian bumi. Hutan menghasilkan oksigen dan menyerap emisi karbon dioksida sehingga udara menjadi lebih segar dan bersih. Kemampuan tersebut jugalah yang bisa mencegah terjadinya efek rumah kaca, sehingga kestabilan iklim global tetap terjaga. Terlebih lagi, pohon dan organisme lain di hutan juga mampu menyerap populasi yang mencemari udara, tanah, dan air. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai manfaat keragaman hayati di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga saat ini masih banyak kajian ilmiah mengenai flora dan fauna yang ada di bumi. Semakin banyak jumlah flora dan fauna, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan. Misalnya saja, saat ini masih banyak penelitian tentang potensi berbagai tumbuhan untuk obat herbal dan jamu, atau penelitian tentang persilangan. Nah, itu tadi materi dari saya mengenai pengertian keragaman hayati, tingkat keragaman hayati, manfaat keragaman hayati. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Aryu dengan NIM A221210711. Di sini saya akan membacakan materi tentang dampak dan tujuan dari keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu dampak. Dampak yang ditimbulkan pemanfaatan keanekaragaman hayati ada dua, yaitu dampak positif berupa terpenuhinya kebutuhan manusia seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan obat-obatan. Dan yang kedua, dampak negatif berupa berkurangnya keanekaragaman hayati hingga kepunahan makhluk hidup. Adapun dampak hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas, antara lain disebabkan oleh punahnya spesies yang tumbuhnya atau hewan di seluruh dunia serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di Indonesia. Yang berikut, hilangnya spesies secara permanen dalam lingkup global merupakan fenomena yang lebih dramatis dibandingkan perubahan komposisi spesies dalam lingkungan regional. Meskipun demikian, perubahan kecil pada kondisi biokonservitas yang stabil dan sehat dapat berpengaruh dramatis pada jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Hilangnya satu spesies dapat berdampak buruk pada keseluruhan rantai yang mengarah pada penurunan keseluruhan keanekaragaman hayati. Apa saja manfaat keanekaragaman hayati untuk kehidupan manusia? Ada beberapa nilai manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Di antaranya adalah nilai biologi, nilai pendidikan, nilai estetika dan budaya, nilai ekologi, serta nilai religius, kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, dan bangunan, dan oksigen hampir 100% berkat jasa keanekaragaman hayati. Itulah pemaparan materi dari saya tentang dampak dan tujuan dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anastasia Bude dengan NIM A221211104 dari kelas A. Baik, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati yang pertama yaitu sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih atau inbreeding merupakan istilah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Cara ini guna mempertahankan kekayaan hayati dengan sistem silviculture. Sistem silviculture dilakukan untuk mengelola hutan hujan tropis, yaitu dengan menentukan batas pohon yang ditebang untuk dimanfaatkan. Jadi, pohon yang ditebang sebaiknya dipilih dengan menentukan diameter dan tak memilih pohon yang masih muda. Hal ini bertujuan agar pohon tidak berkurang cepat dan wilayah hutan tetap terjaga. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi atau reforestasi merupakan upaya untuk menghijaukan kembali hutan yang sudah terbakar atau ditebang. Hal ini bertujuan agar hutan tidak gundul, mempertahankan wilayah hijau untuk memberi banyak manfaat. Tidak hanya hewan saja, hutan juga bermanfaat bagi manusia karena menyimpan cadangan air
oksigen, dan memenuhi pangan dan obat. Tanpa tumbuhan dan hutan, keseimbangan ekosistem akan terganggu sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim dan krisis pangan. Jadi salah satu upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati adalah dengan reboisasi. Hutan lindung dan sosialisasi pada masyarakat tentang perlindungan flora dan fauna. Yang keempat, pengendalian hama. Pengendalian hama dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati agar kebutuhan pangan terpenuhi dan menghindari tersebarnya penyakit. Caranya dapat dilakukan dengan cara seperti insektisida atau cara alami dengan menggunakan ulat. Pengendalian hama penting dilakukan pada lahan tidak pegang panen. Sebagian dari beberapa upaya yang dapat dilakukan hayati yang Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati.